Jadi roh Baal, nabi palsu, binatang, Roh Kudus, Yesus, Allah. Kalau mau disangkal nanti sama ahli Taurat, silakan. Buktikan nanti kebenarannya di akhir zaman. Wahyu 15 ayat yang ke-5. Saya minta satu orang untuk membacakan. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Ya. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian yang di surga. Ada orang yang bisa membuka bait suci yang di surga. Tentu ini tidak bisa kita terjemahkan secara harafiah. Artinya masa orang yang di sini bisa membuka surga yang di atas? Ini bukan tentang ini orang yang diangkat, mengalami pengangkatan terus surga di sana terbuka mereka masuk, bukan. Terus ini maksudnya apa? Wahyu 14 ayat 1, silakan dibaca. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Iya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Masih ingat Yesus berkata, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Saya gambarkan kepada Bapak Ibu. Allah yang menyatakan diri kepada manusia, firman-Nya Allah adalah Yesus. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Yesus turun ke Bukit Sion, ke Firdaus. Kalau ini ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus hanya bisa didiami oleh pencipta. Terus ada ruang kudus. Ruang kudus ini, nah inilah bait suci. Ini pelataran luar. Anak domba berdiri di Bukit Sion, turun, nutup tirai, masuk ke sini. Bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis namanya. Maksudnya adalah orang-orang yang dinaungi Roh Kudus. Jadi di sini ada Allah, ada firman-Nya Allah, ada Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Orang-orang ini di dahinya dipasang tanda di dahi, dimeterai oleh Yesus. Terus buka lagi Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, berarti kan orang tadi, tetapi kamu sudah datang. Orang yang mendirikan gereja di akhir zaman, mendirikan bait suci, dikatakan berarti kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, berarti ini kota Yerusalem. Yerusalem surgawi. Kita dikatakan sudah datang ke Yerusalem surgawi apabila di akhir zaman kita mendirikan bait suci, hidup, bergereja dan melakukan misi Allah. Nah, kota kalau di kitab Wahyu itu jangan diterjemahkan sebuah kota. Kalau di Wahyu terakhir itu dikatakan Yerusalem surgawi turun dari surga, itu jangan dibayangkan sebuah kota ada menaranya turun dari surga. Kota yang dimaksud adalah kumpulan orang. Nah, ini firman Tuhan yang minggu lalu itu ada yang protes. Ini yang protes pasti rata-rata itu ahli Taurat, orang yang sekolah kitab. Jadi saya pada waktu minggu lalu itu kan menerjemahkan bahwa Babel itu adalah kumpulan, komunitas. Tetapi ahli Taurat, loh kalau gitu bertentangan katanya. Bertentangan dengan Wahyu 18, padahal saya sudah sampaikan Wahyu 18 juga, tapi ahli Taurat ini senangnya dengar firman Tuhan cuman sepotong terus dia nyangkal.
Nah, sekarang untuk meluruskan supaya tidak terjadi pandangan yang lain-lain. Nah, ini saya terjemahkan. Kalau ini dari Kristus, ini dari antikristusnya minggu lalu, bosnya itu kan ada binatang. Ini lawannya. Ini Kristus, ini antikristus. Allah, binatang. Terus ada nabi palsu. Imam besar Yesus firman-Nya Allah, kebalikannya kan? Namanya juga antikristus, berarti dia akan menyamai, cuman kalau ini menyelamatkan, yang ini menyesatkan. Lawan-lawanan. Nah, sekarang satu lagi, kalau ini Yerusalem surgawi itu adalah apa? Kota kan? Kalau ini kotanya apa? Babel. Kan lawan dari kota Yerusalem. Berarti kota Babel. Yerusalem adalah orang-orang yang mendirikan gereja. Kota Babel orang-orang yang mendirikan kekuasaan. Nah, kalau mempelajari firman Tuhan, kita tahu kerangkanya, garis besarnya enak. Jadi kita tahu, oh musuh Allah binatang yang memberi kekuasaan kepada nabi palsu. Binatang yang keluar dari dalam laut memberi kekuasaan kepada binatang yang keluar dari dalam bumi, nabi palsu. Seperti Yesus firman-Nya Allah ini, Allah turun ke dunia karena Allah lebih besar dari apapun. Maka enggak bisa menyatakan diri langsung Allah karena manusia akan binasa karena ia maha besar. Maka karena begitu besar kasih karunia-Nya, maka firman-Nya Allah, bagian dari Allah menyatakan diri kepada manusia, yaitu Yesus. Karena orang kehilangan kuasa, kuasa itu didapat dari rohnya Allah. Maka Yesus menebus dosa manusia karena manusia telah berdosa sehingga kehilangan kuasa. Yesus bangkit mencurahkan Roh Kudus, mendirikan gereja Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang yang masuk di dalam naungan Roh Kudus ini disebut orang itu adalah orang-orang yang berada di kota Yerusalem. Kebalikannya adalah kota Babel. Orang-orang yang masuk di dalam roh Baal disebut dia berada di kota Babel. Jadi roh Baal, nabi palsu, binatang, Roh Kudus, Yesus, Allah. Kalau mau disangkal nanti sama ahli Taurat, silakan buktikan nanti kebenarannya di akhir zaman. Karena ahli Taurat ini kadang-kadang dia merasa sudah sekolah kitab terus dia ngerti firman Tuhan. Gak bisa firman Tuhan, gak bisa seperti pelajaran matematika, fisika yang bisa dikuasai dengan titel S1, S2, Master, gak bisa. Sekolah teologi di dalam mempelajari Alkitab itu hanya salah satu syarat untuk memperoleh pendidikan dasar berteologi. Tetapi kebenaran yang mendalam harus didapat oleh Roh Kudus sendiri. Ya, kita lanjutkan. Wahyu 17 ayat 4 dan 5. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain grimisi, dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Jadi perempuan itu minggu lalu, firman Tuhan minggu lalu, kota Babel. Ternyata dia ini menjadi penguasa uang. Di tangannya ada suatu cawan emas. Ini kebalikannya dari gereja. Kalau gereja melakukan perjamuan kudus, cawan ini, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Ini juga punya cawan. Nah, penuh dengan kekejian dan kenajisan perjabulannya. Jadi karena ini punya cawan, berarti ini artinya punya perjanjian dengan binatang. Seperti orang-orang bergereja melakukan perjamuan kudus, berarti punya perjanjian dengan Yesus dan Allah. Sama ini juga dengan nabi palsu dan binatang. Dan pada dahinya tertulis suatu nama. Nama siapa? Nama Babel? Suatu rahasia. Coba baca dulu Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Ya, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku. Nama Allahku, nama Yesus, dan nama kota Allahku. Kota apa? Yerusalem. Jadi yang tadi itu yang dikatakan
Padanya ada suatu nama rahasia, kembali tadi ke firman Tuhan Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama. Berarti nama siapa? Yang di sini ditulis suatu nama juga, yaitu nama Allahku dan nama kota Allahku Yerusalem. Di sini juga tertulis nama Babel dan nama binatang itu. Firman endi? Nanti dikira asumsi kalau enggak ada. Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nama binatang itu, karena membuat perjanjiannya sama binatang. Jadi di dahi orang-orang yang bersekutu di dalam Babel ini sudah terpasang tanda di dahi. Nah ini kalau Bapak Ibu mau tahu tanda di dahi, tanda 66, tanda di dahi ini tanda nama. Namanya sapa nana binatang. Kenapa bisa dibeli nama? Karena terpasang materai lewat cawan. Materai firman Tuhan minggu lalu, materai perjanjian adalah darah. Jadi orang yang melakukan minum darah itu sama saja dia terpasang tanda di dahi. Nama bapaknya, kalau ini bapaknya sapa ya binatang. Lah jangan dicari-cari. Kalau misalkan orang bergereja, oh berarti di dahimu tertulis nama Yesus. Terus Bapak Ibu mau cek di dahinya ada nama Yesus apa enggak? Nah itu kadang-kadang orang ahli Taurat itu mencampurkan tafsir jasmani dengan tafsir rohani. Firman Tuhan mengatakan pemberian tanda di dahi itu berbicara tentang makna rohani. Berarti yang terpasang tanda 66 itu bukan stempel, bukan cap. Iya cap tapi secara rohani, artinya orang yang minum darah dia terpasang tanda, tanda nama, tanda di dahi, tanda perjanjian. Wahyu 15 ayat yang ke-6. Wahyu 15 ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, ini setelah ada orang yang mendirikan gereja, itu dia melihat Yohanes penglihatan dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Malaikat keluar dari bait suci, terus berpakaian lenan yang putih bersih berkilau-kilauan dan berdadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar firman Tuhan ini? Seorang malaikat berpakaian putih bersih berkilau-kilauan. Kalau diterjemahkan secara harafiah, maka ini akan sangat gagah kalau digambarkan. Karena berpakaian putih bersih, ikat pinggang dari emas. Nah kalau diterjemahkan secara rohani, Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Asumsi atau bukan yang saya terjemahkan? Saya terjemahkan seperti ini. Malaikat itu punya bentuk fisik enggak? Malaikat itu apa? Makhluk roh. Ada fisiknya enggak? Lah kalau malaikat pakai emas, lah emas fisik apa roh? Fisik kan? Lah nek malaikat nganggo emas kepiwe wong roh kok. Ya kan? Maka kalau diterjemahkan secara rohani, ini jadi seperti ini. Malaikat itu kan roh. Keluar dari bait suci yang di surga mau turun ke bumi. Karena wis arep akhir zaman. Diutus. Nah, dia berpakaian putih bersih. Kain putih tadi apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Artinya malaikat ini, tubuh kita itu pakaian roh. Maksud enggak? Wadah. Lah malaikat itu kan roh. Makhluk roh. Dia mau turun, mau ngelawan Baal. Baal kan roh. Baalnya pakai orang-orang yang di kota Babel, nah perkumpulan ini. Pakai orang kan? Maka malaikat pakai juga siapa? Manusia. Orang manusia yang di sini. Siapa mereka?
orang-orang yang perbuatannya benar. Dari orang-orang kudus yang dipimpin Roh Kudus. Jadi orang-orang yang terima Roh Kudus di dalam persekutuan bergereja di akhir zaman akan ditunggangi oleh malaikat untuk berperang lawan ini. Nah, itu terjemahan rohani. Silakan nanti yang nonton video ini dari ahli Taurat kalau mau membantah. Jadi kalau benar apa enggak ya buktikan nanti di akhir zaman. Yang benar yang siapa? Terus kita lanjutkan Wahyu 15 ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat. Jadi di surga dikatakan yang turun ke bumi ini 7 malaikat. Itu sebenarnya bilangan imam, karena imamnya ada 7. Jadi malaikat penjuru ini turun. Makanya di dalam kitab Daniel dikatakan Mikael akan menyertai anak-anak bangsamu. Nah ini malaikat penjuru 7 malaikat ini turun ke bumi. Dia melindungi orang-orang yang hidup bergereja. Malaikat tadi diberi kuasa sama saja. Terus malaikat ini turun ke bumi pakai orang-orang yang hidup bergereja. Ini paralel dengan Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Iya. Dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku, 2 saksi Allah, orang-orang yang hidup bergereja 144.000 imamat yang rajani. Mereka akan bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Cawan yang dipegang oleh malaikat tadi berbicara tentang kuasa. 2 saksi Allah ini kalau diterjemahkan secara harafiah adalah Elia dan Henok. Kalau diterjemahkan secara rohani dia akan seperti Yohanes Pembaptis, orang yang berjalan dalam kuasa dan tuntunan roh Elia. Kalau Roh Kudus turun, malaikatnya juga turun, malaikat penjaganya. Jadi satu paket. Jadi kalau kuasa Elia turun, roh malaikatnya turun. Sama saja kalau panglimanya mau perang, prajuritnya perang enggak? Perang. Nah, terus bagaimana itu dikatakan paralel? Ayat kelima, Wahyu 11 ayat 5. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ya, dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan mereka. Mau diterjemahkan secara harafiah? Kalau terjemahkan secara harafiah kan orang mengeluarkan api dari mulut. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau diterjemahkan secara rohani. Nah, kalau api di dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang, nah seperti ini. Kalau benda, ini kebakaran. Benda ini ada enggak jadinya? Hilang, hangus. Nah api di dalam kitab Wahyu, kalau ada kata-kata orang dibakar dengan api, kota dibakar dengan api, Babel dikatakan dibakar dengan api, jangan ditafsirkan, oh berarti kok kebakaran engkono. Karena api itu bisa berartinya hangus. Kalau pada zaman Sodom dan Gomora dulu memang kota dihanguskan. Karena apa? Karena di zaman dulu memang tidak ada satu orang benar pun, cuman Lot. Kota mau dibakar saja itu nunggu Lot dikeluarkan. Lah kalau zaman sekarang kota Babel diterjemahkan adalah sebuah kota. Saya tahu ini pikirannya ahli Taurat. Ini mesti ahli Taurat mikir seperti ini. Iki yo kota Mamarika. Kalau enggak kota Mamarika ya kota Drubai. Karena di padang pasir. Maka nanti di sana akan dibakar dengan api. Sekarang pertanyaannya kepada ahli Taurat. Di Mamarika ada orang yang percaya Yesus enggak? Banyak. Lebih banyak dari Indonesia. Ada orang benar pasti ada. Banyak. Sekarang orang benar kira-kira melindungi dari kebakaran api enggak? Abraham ngomong, jikalau ada 10 orang benar, apakah engkau akan menghanguskan kota itu? Aku tidak akan menghanguskannya, kata Allah. Lah kalau ini mau diterjemahkan secara harafiah, oh ini kota Mamarika. Ya kamu
nanti di surga dimarah Abraham. Abraham wis nawaran yang 10 wae ora oleh dibakar kok. Maka ini tidak berbicara, api di akhir zaman tidak berbicara tentang api yang dalam bentuk sesungguhnya. Kecuali memang di tempat itu benar-benar ada sebuah kota yang tidak ada orang benar sama sekali. Tapi agaknya tidak mungkin. Tapi kalau diterjemahkan secara rohani, komunitas. Sebuah perkumpulan seperti gereja yang di dalamnya ini punya cawan kekejian membuat perjanjian dengan binatang, maka di dalamnya orang-orang yang punya perjanjian dengan roh gelap. Maka ini kan kotor semua. Nah ini dibakar dengan api artinya dihanguskan, yang dihanguskan apanya? Orangnya dikasih sampar. Terus ini Babel kan berkuasa atas apa? Babel itu kan kalau di zaman Raja Nimrod itu kan memang berbicara tentang kota, 7 kota. Ya ini Bapak Ibu supaya paham dan supaya ini tidak dikatakan asumsi. Kita lihat dulu 7 kota di zaman Raja Nimrod. Kejadian 10 ayat 9 sampai 11. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semua di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Ya. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan seperti Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah ini yang dipakai oleh binatang. Kalau di zaman setelah air bah, Nimrod. Terus mula-mula kerajaannya, mula-mula sekutunya terdiri dari Babel, Erek, Akad di tanah Sinear, berarti sudah 3. Terus ayat 11, dari negeri itu ia pergi ke Asyur. Nah memperluas wilayahnya, mendirikan kota lagi. Niniwe, Rehoboth, Kalah. Berarti ada 6, kurang 1, ayat 12. Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, 7 kota. Bilangan 7 ini bilangan sempurna, berarti di akhir zaman. Ini akan di semua negara, ini akan dikuasai oleh binatang ini lewat Babel. Makanya dikatakan di dalam kitab Wahyu, semua air yang telah engkau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum bahasa. Berarti kota Babel ini di akhir zaman ada di semua negara. Nah kalau mau diterjemahkan secara harafiah, berarti di akhir zaman akan di dalam sebuah negara akan ada satu kota yang dibakar habis seperti Sodom dan Gomora. Enggak bisa, enggak ketemu. Jadi lebih baik ahli Taurat sekolah lagi, belajar lagi. Tapi kalau diterjemahkan secara rohani, ini adalah komunitas. Maka pas dia berdiri di air, artinya berdiri atas bangsa-bangsa dan kaum dan bahasa. Di semua negara ini ada jaringannya. Wahyu 11 ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutupi langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, ini 2 saksi Allah tadi yang diutus dari bait suci yang disuka turun ke bumi. Yang turun adalah kuasanya, seperti Yohanes Pembaptis. Maka orang-orang yang diberi kuasa di sini, orang-orang yang hidup bergereja, mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air dan mengubahnya menjadi darah. Mereka diberi kuasa, diberi cawan. Artinya sebenarnya cawan murka Allah itu sebenarnya tidak berkuasa atas orang-orang yang di sini. Kalau di sini ini diturunkan kuasa Elia. Tetapi orang-orang yang tidak mau mendengar pemberitaan Injil, orang-orang yang di sini, mereka akan kena cawan murka Allah. Nah,
Ini jangan diterjemahkan secara harafiah, mereka mempunyai kuasa atas segala air dan mengubahnya menjadi darah. Terus diterjemahkan seperti zaman Musa. Air dipukul tongkat jadi darah. Ya sekarang enggak ada. Ini berbicara tentang kuasa, artinya orang yang enggak mau mendengar perkataannya ini, dia akan terpasang tanda darah. Maka airnya menjadi darah, orang banyak itu menjadi terkena sampar. Wahyu 15 ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan dari ketujuh malaikat itu. Jadi ini yang dikatakan, jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Nah, terus berarti kalau sudah tutup, yang di sini masih ada peluang selamat enggak? Yang di pelataran. Ini kan, ini perangnya sebenarnya ini dan ini. Ini turunkan, ini yang orang yang dapat kuasa dan dari Elia. Yohanes itu disuruh ngapain sih dulu? Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Lah ini turun di akhir zaman, tapi tutup ini kan. Tapi ini turun keluar memberitakan kebenaran. Mempersiapkan umat yang layak bagi Allah. Ini di dalamnya, kalau orang yang diberi kuasa seperti Elia itu namanya sahabat mempelai laki-laki. Tapi di dalamnya ini juga ada mempelai perempuan. Nah, ini orang-orang yang akan dimenangkan menghadapi Babel. Nah, ini akan menyesatkan manusia menjadi semua hamba uang di akhir zaman. Nah, tapi yang menang adalah orang-orang yang di sini, yang tidak mencemarkan pakaiannya, perbuatannya. Terus yang di luar sini, yang diinjek-injek oleh ini, nasibnya gimana? Yang di pelataran. Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Iya. Ini sebenarnya seperti ini gambarnya. Ini yang disebut Harmagedon. Jadi ini yang direbutkan. Wer melu iki apa melu iki? Perang Harmagedon. Jadi ini enggak miliknya ini yo, enggak miliknya ini yo. Yo tunggu nanti. Apa perangnya? Ini punya cawan, ini punya cawan. Ini cawannya berisi darah Yesus, ini cawannya berisi darah siapa? Binatang antikristus. Binatang, darahnya, ini darahnya Yesus, ini darahnya siapa? Imam. Nabi palsu, makanya binatang yang keluar dari dalam laut memberi kekuasaan kepada binatang yang keluar dari dalam. Karena imam besarnya di sini. Nabi palsu, ini memberi kekuasaan kepada ini. Jadi nanti apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini yang muncul. Nabi palsu, imam besar menyesatkan. Yesus imam besar menyelamatkan. Kalau ini perjanjiannya, ini yang pegang cawan pakai darah ini, darah Yesus, darah imam, maka ini pegang cawan juga pakai darah nabi palsu. Berarti darahnya juga akan dicurahkan seperti darahnya Yesus. Akan dicurahkan seperti darah Yesus, satu ragi mengkamiri semua adonan. Kalau penyelamatan Yesus dengan orang dibaptis, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka. Kan itu minum darah Yesus. Maka ini juga pergilah ke seluruh dunia dan baptis. Pasang. Karena darah ini akan dicampurkan dengan darah yang orang-orang yang ada di pelataran ini.
yang suam-suam kuku, yang tandane tadinya punya tanda, lu aku wis dibaptis Yesus. Nah, ya tinggal tanda perbuatannya gimana? Pakai kain lenan halus apa enggak? Kalau enggak pakai kain lenan halus, lah semoga saja enggak kepasang tanda di dahi, tanda darah. Kalau kepasang tanda di dahi, tanda darah, wis perbuatannya enggak pakai kain lenan halus, ya komplit tandane. 6. Wahyu 14 ayat 8 dan 9. Wahyu 14 ayat 8 dan 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ya, ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Iya. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini yang memabukkan segala bangsa lokasinya di sini pelataran. Yang memabukkan dengan segala bangsa dengan anggur. Berarti ini yang dicampur dengan darah nabi palsu. Karena kalau enggak darah nabi palsu, ini enggak bisa mengkamiri semua adonan. Misalkan ini, aku ritual pakai darah bayi yang diaborsi, ya cuman satu. Paling cuman komunitas ini yang mau percaya. Tapi kalau darahnya nabi palsu, ini darah generasi ke-6 dari antikristus. Maka kalau orang kecampur darahnya generasi ke-6 keturunan antikristus, maka dia tanda di dahinya robah jadi nama binatang itu. Terus apa yang terjadi jika orang minum anggur dari kota Babel? Ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus. Berarti dia akan kena cawan murka Allah yang pertama. Cawan murka Allah yang pertama itu apa? Bisul yang jahat. Dan ditambah, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Jangan diterjemahkan secara jasmani. Dibakar, ada orang dibakar di akhir zaman, enggak. Api dan belerang ini maksudnya ini menuju kepada kota Sodom. Sodom dahulu adalah kilang minyak, pengusaha minyak di situ jadi rebutan. Nah, terus di situ dibakar. Yang kebakar apanya? Ya minyaknya. Orangnya apa? Ya hangus, kehilangan harta bendanya. Jadi orang-orang di kota Babel ini, komunitas ini, di akhir zaman dia kan ingin membuat orang jadi budak. Tapi akhirnya dia yang kehilangan. Dia kehilangan hartanya. Kepemilikan atas hartanya ini hangus. Hangusnya macam-macam, bisa lewat kebijakan, enggak harus hangus dibakar dengan api. Akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba, di depan mata di sini orang-orang ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ayat 12. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang menuruti perintah, ini maksudnya ini mau menegaskan pengertian dari jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya, jika orang menyembah binatang itu maksudnya ayat 12 tadi. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Jadi orang yang dikatakan menyembah kalau di zaman akhir ini bukan berarti dia sujud nyembah, bukan. Artinya jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Melakukan kehendak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Maka yang tidak selamat juga mereka yang melakukan kehendak Babel, binatang. Terus kehendak Babel apa? Kon jadi hamba uang nurut sama ini.
seluruh kepemimpinan negara dipimpin oleh orang yang dipilih oleh ini. Karena tujuannya supaya ini jadi budak. Tinggal orang milih mana, ikut ini atau ikut ini. Itu perang akhir zaman, peperangan rohani. Kita lanjutkan, Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Ayat 7 sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, ini peristiwa ini terjadi setelah Babel rubuh. Jadi seperti ini. Ini kan memberitakan kebenaran, ini memberitakan kebohongan. Memberitakannya di sini, di orang-orang yang di sini. Nah, terus marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya ini siapa? Jangan diterjemahkan secara harafiah, Yesus punya pengantin ya. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Berarti ini mempelainya adalah orang-orang yang hidup bergereja. Di antaranya ada sahabat mempelai laki-laki. Makanya di akhir zaman orang harus mendirikan bait suci supaya disebut mempelai Kristus. Karena orang yang seperti itu akan masuk ke dalam perjamuan kawin. Ini perjamuan kawin ya, belum perkawinan anak domba. Jadi dijamu dulu. Nah, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus kan orang-orang yang hidup di dalam persekutuan Roh Kudus. Nah, terus gimana dengan orang-orang yang di sini? Nah, ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Lah ini mereka yang diundang ke perjamuan anak domba siapa? Kalau ada hajatan, itu kan ada yang iring-iring, itu berarti sahabat mempelai. Terus ada mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Kan tadi yang sahabat mempelai laki-laki di sini yang memberitakan Injil, yang ditolak. Terus dalam sekutunya sahabat mempelai laki-laki ini kan membawa mempelai perempuan. Terus pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin. Yang diundang ini siapa? Yang iring-iring ya yang undang malahan. Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Yang dikenal. Ini ayat 9 penjelasannya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya, nah ini lagi kepadaku, perkataan ini adalah perkataan benar, perkataan dari Allah. Jadi orang-orang yang mau mendengarkan pemberitaan ini, pemberitaan Injil di sini, maka mereka diundang ke dalam perjamuan kawin. Inilah diantaranya ada domba di kandang lain. Yang mau mendengar akan selamat, orang-orang yang mencari kebenaran. Ikan dipilih nang Yesus. Jadi di sini ini kan dikilang, sama saja dikilang keluar kota, ya keluar kota Yerusalem maksudnya. Maksudkan pengertian orang yang tingginya sampai ke kekang kuda dikilang. Keluar kota maksudnya kota Yerusalem. Nanti dipikir keluar kota Jakarta ini. Bukan. Itu kan terjemahan. Itu ahli Taurat. Terjemahan rohani maksudnya keluar kota Yerusalem ya di pelataran ini. Dikilang. Nah ini akan dipilih di sini. Orang yang mau. Nah ini kalau dibahas sekarang butuh waktu sejam lagi, jadi saya lanjutkan besok. Siapa orang-orang yang di luar sini yang akan selamat?
Dan orang yang bagaimana? ini banyak di sini orang-orang Kristen banyak. Ini yang Yesus ngomong, "Loh aku wis makan dan minum di rumahmu, mengusir setan Demi namamu. Aku tidak mengenalmu, pergilah kamu." Nah, ini kan masih di sini mereka, keliaran di sini. Belum masuk ke sini. Jadi orang Kristen akan banyak sekali yang di sini. Tapi firman Tuhannya yang di sini saya bahas besok, enggak sekarang. Ini yang di sini sulung, sama seperti yang di sini sulung. Kalau ini sudah ditetapkan untuk dimenangkan, dimaterai dengan darah Yesus, untuk memasangkan materai kepada yang di sini. Ini juga ditetapkan, makanya firman Tuhan ngomong, sebelum hari itu datang, sebelum akhir zaman datang, akan datang dahulu murtad dan ditetapkan orang yang harus binasa. Sopo? Babel. Wong sing terpasang perjanjian dengan iblis. Kenapa ini ditetapkan binasa? Karena ini wis tersesat, menyesatkan. Makanya ora isone engko divonis neraka dhisik. Yang bisa yang di situ. Yang di sini iki sing isih iso. Tapi ini harus keluar dari kesukaran besar dan firman Tuhannya minggu depan. Jadi firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan.